Halo, Assalamualaikum. Eh, Direncanakan untuk menjadi Nice to Meet You podcast episode 0. Guys, Oke. bersama Anirwana. Anirwana Suca 4. Gitu. Jadi isinya podcast ini hanya orang-orang yang saya kenal. Maksudnya? Iya, orang-orang yang saya kenal, yang pernah seproject, yang sekomunitas. Jadi biar Teman-teman hanya satu kali ketemu begitu? Enggak, bukan yang begitu. Kayak teman-teman kampus, teman-teman SMA. Berarti yang akrab ya? Iya, yang ngobrol, yang I bicara, see. yang mau bicara, gitu. Baik. Oke, kita orang di Koi. Jalan apa ini? Ahmad Yani. Enak kopi. Tidak di endorse apa semua. Tapi enak. Enak. By the way, ini namanya Nice to Meet You. Kenapa kepikiran saya yang menjadi episode 0? Episode 0 ya. Episode 0 orang dimulai dari Iya sih, dimulai dari 0. Iya, episode 0. Kenapa? Apakah karena saya Iya. Kasihan. Karena kita mulai dari istri dulu. Baik. Dan kebetulan satu komunitas juga, komunitas stand up. Jadi saya kenapa? Tanya-tanya sama orang yang saya kenal. Toh kan kita kenal itu sekedar ngobrol atau kenal gara-gara kelas satu komunitas, tapi tidak pernah bicara yang lebih dalam. Ada hal-hal yang waktu kau berjalan saya tidak ada dan saya tidak tahu. Ketika saya penasaran, saya akan tanya di Instrument ini. Berarti gitu. Ini bisa jadi yang sudah kenal lama dan ada waktunya tidak ketemu sama sekali di beberapa tahun dan kayak baru ketemu lagi. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Mungkin nanti kalau sudah habis, mungkin baru orang-orang yang saya kenal baru-baru apa gitu. Kemungkinan tidak ini nanti jadinya kayak undang-undang orang viral. Terlalu dini ya pertanyaannya, tapi kalau orangnya dikenal, iya. Betul. Gitu saja. Tapi kalau orangnya yang sama sekali di luar jangkauan, yang ya orang Palu tapi saya tahu ya, sudah usah, tidak penting. Di Koi kita orang pesan ini lumpia sayur namanya. Oh, saya tahu namanya dengan ini. Apa namanya ini? Roti bakar. Oh, roti bakar. Beda. Roti bakar kotak-kotak ini segitiga bagusnya. Oke. Nah, Anirwana, ini pertanyaan itu kalau Nice to Meet You itu saya rencanakan gitu. Dia dibuka dengan pertanyaan, kapan pertama kali ketemu saya? Yang diingat, kapan pertama kali ketemu, kapan pertama kali lihat, pokoknya yang tak ingat. Itu pertanyaan untuk semua episode nanti. Iya, diawali dengan itu. Oke. Kapan pertama kali kita ketemu gitu? Kapan pertama kali kau lihat saya? Kapan pertama kali kau tahu saya gitu? Itu dulu dari situ. Ini saya sudah ditanya atau? Iya, jawab itu. Pertama kali ketemu. Bisa jadi kita punya versi yang berbeda dong. Iya. Maksudnya yang saya ingat waktu ini, yang kau ingat lain juga. Betul. Gitu. Seingatku dan memang yang paling saya ingat pertemuan pertamanya kita, tapi saya belum notice, cuma hanya hanya seperti villager pada seperti villager pada seperti warga desa di kafe coklat. Malam itu open mic. Kafe coklat. Oh, Satya Budi. Yes, Kafe Coklat itu tahun 2016 tanggal 31 Juli. Detail Anda ya? Itu ada di postingan yang saya ditandai di Instagram, di postingan paling pertama itu 31 Juli 2016. Kenapa bisa kau ingat? Karena memorable sekali juga untuk saya itu. Itu apa? Itu kegiatan apa? Open mic stand up Indo Palu, dan saya di situ
pergi menonton dengan Hani, keponakan tercintaku. Sebenarnya sudah pekan lalunya kita orang mau menonton. Nah, baru menonton. Oke. Pergi menonton, terus saya ajaklah Hani. Pekan lalunya kita orang menonton. Kalau tidak salah mati lampu di Cafe Coklat. Jadi mau pindah ke sini, ke Revans. Nggak tahu namanya dulu Revans atau apa. Revans. Jadi Mbak ajak lah, waktu itu yang Mbak ajak ke Wandi, karena kita sudah datang ke Cafe Coklat, tapi belum masuk ke dalam, masih di motor, Mbak duduk. Iya, parkiran. Terus mati lampu, baru kalian itu saya tidak tahu di situ kamu sudah ada atau belum, yang pekan lalunya. Dia bilang, ayo kita pindah ke kafe sana, begitu sudah saya dengan Hani, tidak usah kayaknya kita pergi. Karena sudah malam sekali juga dan belum mulai dan baru mau pindah kafe. Jadi saya waktu itu memutuskan pulang sama Hani ke Tinggede. Pekan depannya, pada tanggal 31 Juli 2016 itu pergi lagi ke Cafe Coklat. Pergi ke sana, alhamdulillah tidak mati lampu. Jadi open mic dan saya duduk. Kok saya duduk? Saya masih dengan Hani. Dengan Hani. Sama baju putih, baju mabaku. Kemeja. Pakai itu baru pulang dari Ormik. Iya, itu masih pekan atau... belum Ormik, itu pekan pengembalian berkas. Tapi bukan, itu baju sebeli persiapan Ormik. Iya, jadi masih baju baru, belum dipakai dan kayak saya kan dari Pasangkayu, jadi saya kayak pakai baju apa orang ke kafe kah, saya tidak tahu, jadi saya pakai itulah begitu. 10 tahun lalu ya, luar biasa juga. 10 tahun lalu. Tahun 2016. Terus saya pergilah ke sana. Saya ingat sekali jilbab coklat, celana coklat, baju kemeja putih. Terus pas kayak in the end of open mic begitu ditanya begitu. Waktu itu MC-nya aduh lupa. Karendi dan Kalukman kalau tidak salah. Dia tanya, ada yang mau open mic? Begitu penonton, ada yang mau penonton berangkat cuma saya dan Hani dan satu orang begitu, yang lainnya anak komunitas rumah. Hani berteriak, ini kak, begitu. Dia tanya, ini kak. Astaga, malu sekali waktu itu. Dipaksa naik, dipaksa. Baru SMA ya? Iya, baru lulus sudah di Unpad, jadi pengembalian berkas apa-apa. Baru pertama di Palu. Baru lulus SMA kan? Ya, bukan baru pertama di Palu sih, maksudnya sudah sering ke Palu karena baru ke Palu lagi untuk waktu yang lama. Iya, yang literally mau stay. Nah, itu baru menjadi anak Palu, belum sih. Ya. Baru pokoknya tinggal di Palu. Ya. Malu sekali satu. Pas saya ingat rasanya malu sekali. Di situ saya belum open mic, belum, hanya ditanya. Karena maju dipanggil, ayo sini. Hani berteriak, kak ini mau gabung. Mau gabung. Berteriak begitu Hani. Iya. Terus sudah ditanya-tanya, kenapa mau gabung? Apa ini dari mana? Siapa? Begini. Iya. Sudah saya bilang kenapa mau gabung ya karena saya suka stand up. Di SMA juga saya stand up begitu. Jadi orang yang kayak, wih SMA pasti enak begini. Oh ya, yang juara itu kan? Iya, yang juara BKKBN. Di situ saya tidak ingat ada beliau, tapi pas saya lihat beliau foto yang diupload sama akun komunitas, kan dulu kesan editan lalu itu masih bingkai-bingkai, jadi gabung-gabung foto bingkai-bingkai. Kolase. Ada juga fotonya, jadi saya bilang, itu pertama kalinya kita ketemu, tapi tidak ingat juga. Nggak ingat. Nanti saya notice beliau itu nanti open mic itu berapa begitu selanjutnya, dia yang kayak dia yang baca catat nama orang yang mau maju. Iya. Kalau dulu yang kayak dia pegang kertas sampai sekarang juga biasa begitu. Iya. Dia pegang kertas dan pulpen terusnya mau maju. Catat lagi mau maju. Ada catat semua namanya begitu. Itulah jadi dari situ mulai kenal dan ternyata satu fakultas. Oh iya. Kan satu fakultas. Satu ya? Jurusan. Bahasa Indonesia. Cuma beda program studi. Bahasa Inggris. Jadinya lebih dekat lagi. Ketemu lagi di kampus. Ya. Itu sih pertama kali saya ingat. Kalau ketemu. Iya. Saya kalau tidak dicerita itu, saya tidak ingat kalau itu pertama kali. Saya tidak ingat yang saya ingat. Kalau yang saya ingat pertama kali ke open mic itu saya ingat.
Di mana sih saya pertama kali open mic? Saya lupa. Pokoknya pertama kali kau di Revan. Iya, pertama kali kau open mic. Iya betul, itu juga. Baru saya ingat karena saya suka dengan orang yang bergabung. Betul. Saya suka, bukan suka apa maksudku mau biar laki-laki, maksudnya kalau ada orang yang baru gabung senang. Iya, senang. Makanya iya sini, apalagi satu kali gabung lucu gitu, bukan satu kali gabung. Baru pertama kali open mic saya lihat langsung lucu. Senang saya itu. punya potensi mungkin. Tidak, senang saja. Lucu. Waktu itu saya lucu open mic pertama. Iya kan, cerita sudah jauh. Malu. Iya, materi yang KKBN itu pokoknya kan. Yang digara-gara. Ya, itulah. Menggelikan. Iya, di situ pertama kali open mic itu di Revan. Kita ada foto rame-rame di panggung, kamu di belakangku. Iya. Nanti kasih masuk fotonya. Bagus, kok kasih susah. Saya ngeditin. Tidak usah. Kasih masuk nanti fotonya. Nanti saya usahakan ya. Di sini tunjuk dulu. Tidak usah. Tidak usah, susah. Oke. Itu pertama kali ketemu. Itu pertama kali kita ketemu. Kalau kamu itu pertama kali kamu notice saya pernah. Sebelumnya kan saya menulis dulu. Saya di Iya, tapi kalau ditanya sekarang, saya ingat tidak momen itu tidak. Bukan tidak, maksudku harus digali kayak begini. Betul. Oh iyo gitu ya. Kalau kalau kau ceritakan baru saya iyo. Pokoknya kalau ditanya momen yang saya ingat yang tak save itu, iya momen open mic-nya. Ya. Niat gabung stand up-nya itu karena suka stand up. Bukan karena suka stand up atau karena sudah pernah stand up. Nah, itu. Bagaimana ya? Bagus pertanyaan, kan? Iya, maksudnya saya lupa niatanku awal kenapa mau gabung begitu. Iya. Waktu itu karena itu masih Suca 1 Musdalifah. Suca 1 ya. 2015 dia. Pokoknya baru-baru Suca. Suca 1 pas saya SMA itu. Ada Musdalifah toh, bukan maksudnya Musdalifah lagi gempar-gemparnya di pasang kayu kasihan. Jadi kayak saya ingat sekali waktu pemberian hadiah hari Senin itu pas upacara. Juara 1 di lomba bulan bahasa sekolah, stand up komedi. Terus saya ingat sekali saya bahas salam kepala sekolah aku, terus dia bilang, kenapa kau tidak jadi kayak Musdalifah itu? Kepsek yang bilang? Kepsek yang bilang. Masya Allah, luar biasa Kepsek. Jadi yang kayak saya, saya cuma ketawa begitu. Jadi saya ini badut tongkrongan juga waktu masa sekolah begitu. Jadi memang lucu-lucu begitu saja karena mulut saja sih, karena memang ceplas-ceplos juga jadi. Ya, rame. Berisik. Nah, jadi memang vokal kedengarannya, jadi tapi bisa pakai lucu suasana begitu. Iya, cuma kalau badut tongkrongannya cewek dengan badut tongkrongannya cowok kan beda. Iya, cewek itu lebih gampang sekali di respect. Bukan maksudku. Iya itu benar, cuma yang saya maksud ini kalau cowok badut tongkrongan itu betul-betul jadi luas kan, jadi ekstrovert sekali. Tapi kalau cewek yang jadi badut tongkrongan cuma di tongkrongannya, ketika dia masuk dia lain kuyup juga lagi dulu. Iya, saya begitu sama orang-orang yang saya kenal. Saya tidak berani ke. Kayaknya begitu rata-rata kalau cewek yang seru di tongkrongannya, begitu dapat tongkrongan baru diam-diam dulu, harus kenal-kenal dulu, masuk pelan-pelan dulu. Betul. Gitu. Kalau cowok kan sekalinya yang penting ada satu orang dia kenal sudah jadi. Terus pas di Palu, enggak tahu, saya lupa saya dapat infonya dari mana ya, lupa sekali. Twitter. Lama sekali. Iya Twitter sih, sama Twitter waktu itu. Entah. Karena rame-rame Twitter itu. Kayaknya sudah ada Instagram. Karena 2016 itu buktinya fotoku di posting. Oh iyo Instagram baru rame-ramenya. Baru. Iya. Tidak sih. Sudah ada tapi kayak WA baru boom gitu, baru boom. Enggak tahu, saya lupa sekali. Baru bikin tren orang di Instagram. Kenapa bisa cari dan ketemu info kalau open mic di sana. Jadi kayak wah, ada sesuatu yang saya senangi. Jadi memang karena saya itu tidak pernah dibebaskan kemana-mana selama sekolah. Jadi pas kuliah yang kayak sudah tidak tinggal dengan papa, tinggalnya sama kakak, dan yang kayaknya sudah saatnya saya bereksplor diriku deh. Nah begitu, jadi
pas dapat sesuatu yang begitu komunitas dan juga kayak saya kenal dengan komunitas ini, maksudnya saya kenal dengan seni stand up ini, begitu saya pernah lakukan kegiatannya. Jadi bagaimana tidak saya coba saja, karena saya juga bukan introvert begitu, bukan takut kenalan sama orang, tidak, saya malu-malu. Iya, saya mah ini senang berteman dengan orang baru, jadi saya carilah dan berani datang, cuma ya pasti malu-malu dulu. Jadi memang cuma mau ini seninya dan senang karena sebenarnya teman mungkin sih lebih ke lingkungan. Saya mau di Palu saya itu tidak hanya kuliah, itu yang aku. Memang harus begitu. Makanya itu pergi join itu. Rencana saya itu sebenarnya pas SMA mau masuk grup akapela. Iya, karena dalam rangka akapela. Karena university itu di pikiranku, karena kan saya penonton, saya suka bahasa Inggris. Jadi saya tontonanku itu film-film musik Hollywood. No, film box office luar negeri. Yang di HBO. Iya, yang kamu kasih nonton saya kan? Apa? Yang dorang menyanyi-menyanyi. Dulu. Jadi referensiku kuliah adalah kuliah yang kayak di luar negeri, yang literally apa ini namanya? Ekskul apa kalau di? Iya, ada. Iya, kayak ekskul lembaga-lembaganya yang memang sangat. Nah, kebetulan itu film Pitch Perfect. Iya. Yang film akapela. Dari saya kelas 2 SMA itu saya nonton. Yang itu benar-benar kiblatku, saya harus jadi penyanyi akapela di kampus. Padahal di kampus akapela. Iya, saya coba nyanyi dulu. Tidak bisa. Dibayangkan karena itu yang sejak saya SMA. Padahal university life-nya itu yang seperti itu ya, kayak kita ada audisi nanti untuk akapela itu. Jadi saya mau masuk itu sangat saya patah sekali pas saya lihat realita kita PKKMB universitas sama apa ini. Apanya nih? Ormi. Iya, orminya pengenalan lembaga-lembaga kampus. Saya bilang saya kayak saya bukan di luar negeri, kayak terpapar realitas sekali. Jadi padahal ada paduan suara untat. Beda, kalau akapela tidak harus bagus menyanyinya, yang penting bisa atau tidak harus bagus menyanyi. Harus kau tahu nada. Tidak. Kan bisa belajar. Kalau menyanyi sekali, tidak. Astaga. Termasuk, maksudnya pernah terpikirkan yang kayak, apakah saya masuk PSM saja begitu ya. Cuma saya sadar, saya lihat senior kan, waktu lembaga pengenalan lembaga kampus mereka kan pakai petunjuk aksi tuh. Iya. Mereka, bagusnya tidak bisa kayaknya deh. Tidak. Okay. Saya sadar diri, suaraku bagaimana. Intinya mau cari organisasi yang disuka. Iya. Itulah organisasi kampus yang disuka. Betul. Cuma ada lah. Berarti secara tidak langsung memang kata-katanya Kepsek itu mendorong sekali ya. Banget. Luar biasa Kepsek itu. Bagus juga Kepsek ini. Nah, akhirnya Masya Allah Kepsek Pak Arman. Oh, Pak Arman namanya. Pak Arman. Masya Allah. Pak Arman. SM dari Kepsek SMA berapa ya? SMA 1 Pasangkayu. Masih? Aduh, tidak tahu ya sekarang ya. Oke. Sudah lama sekali. Jadi gabung di stand up 2016. Saat itu juga saya minggu depannya sudah datang terus. Iya, tiap minggu. Jadi open mic tiap hari Jumat. Jumat Dongiri. Gabung 16. Akhirnya sudah itu langsung kita kasih cepat masuk Suca Indosiar. 2016 masuk komunitas, 2018 masuk Suca 4. Iya, astagfirullahaladzim. Banyak sekali gerakan tambahan. Suca 4 Indosiar. Iya. Dan zaman itu 10 tahun lalu komika perempuan kurang. Iya, sangat jarang sekali. Kurang komika perempuan. Makanya orang di setiap kompetisi stand up komedi di Kompas atau di Indosiar ketika ada perempuannya itu orang respect sekali ya. Walaupun
terkenalnya setelah kompetisi terkenal tidak tergantung orangnya lagi, Iya, betul. tidak jadi ukuran. Ya. Masuklah Suca karena tahun itu 2018 ya atau 2017 itu? Enggak, 2018. 2017 kita ya ada hanya show-show biasa saja di komunitas. Bulan berapa itu? 18 pamit. Tidak, anunya Sucanya. Suca audisi bulan puasa, saya lupa itu bulan berapa pokoknya. Oh, mulai dari pertengahan. Saya berangkat itu Agustus. Oke, betul. Jadi kayak 2 bulan sebelumnya itu sudah mulai bulan puasa, betul, pokoknya 2018. Mei Juli begitu bulan puasa. Suca itu. Bagaimana? Saya sudah tahu ceritanya, cuma kayaknya itu seru. Bagaimana? Siapa duluan? Saya lupa. Ini yang saya tahu. Siapa duluan yang badusu? Kau harus ikut gitu ya. Kan itu sama-sama Oki seasonnya, sama-sama Oki DM. Betul. Sama-sama Oki DM. Siapa gitu? Kalau Oki kan memang dia harus ikut karena secara di namanya sudah Sulawesi lah, dan dia harus pergi. Orang-orang bilang begitu waktu itu. Nah, kau sendiri masa mau ikut sendiri atau memang keinginannya ada? Kita tarik lagi ya ke 5 tahun lalu, 2018. 6 tahun. Lupa. Sekarang 2026. Dia 8 itu. Iya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 tahun berarti. Iya. 8 tahun lalu, 2018. Posisinya saya sedang di Pasangkayu, libur bulan puasa. Libur bulan puasa seperti biasa dengan teman SMA, berbakti kepada orang tua. Saya ingat itu. Di Pasangkayu. Tiba-tiba ini selama di komunitas sudah ada memang, di tahun itu sudah ada memang bicara-bicara kayak dari komunitas itu kayak kita bantu Oki sama-sama mau pergi ke Suca, begitu, kayak bantu dari materi dengan kita support mental begitu. Tiba-tiba 2 minggu sebelum audisi atau 2 minggu sebelum audisi Makassar, diteleponlah saya sama Kak Randy. Oh, Randy. Tapi begini tuh, sebelum lanjut, audisi Makassar itu kan bukan cuma coding Oki yang dari stand up Indo Palu, ada 4 orang. 3, Baim itu waktu masih stand up Indo Palu. Jadi Genta, Oki, Ani, Baim. Itu saya tidak. Itu bagaimana sampai orang dua ikut juga atau memang orang mau ya? Itu saya tidak tahu. Saya lupa juga bicaranya itu. Mungkin kemauan sendiri ya, apalagi Baim kan sampai bikin show. Dia bikin show untuk sambil charity juga sih supaya dari ada dana tiket ke sana kan. Nah, Genta saya kurang tahu bagaimana. Iya, pokoknya itulah. Oke. Ya. Terus saya lagi di Pasangkayu, tiba-tiba ditelepon. Saya lagi di kafe ini dengan temanku Ciwe. Oke, stop dulu. Saya ada cecetan soal itu. Enggak ada. Tidak ada ya? Berarti makanya saya tidak ingat, kayaknya bukan saya yang. Tidak ada, kamu enggak ada. Nah, di situ adalah Kak Randy, telepon lah. Saya lupa bahasanya bagaimana, pokoknya malam itu saya di 2 malam dia lakukan itu. Malam sebelumnya masih bacet. Masih bacet yang kayak ini audisi Makassar, begitu, makanya suruh ikut lah. Kebetulan kenapa dia yakin sekali dengan saya? Karena habis show pamit. Pamit berapa penonton? 1000 ya, Abdur ya, kita kasih datang Abdur 1200. Mongol harusnya, cuma Mongol tidak datang. Gitu. Jadi di situ pecah. Pecah. Katanya saya lupa sih ya. Dapat materi solid lah. Iya, solid 5 menit. 5 menit. Materi solid lah. Di situ si senior di stand up ini. Iya, dan malam itu dari berapa 10 kita yang tampil, mungkin lebih, sendirinya perempuan. Oh iya, betul. Itu di Gor Siranindi. Iya, betul. Nah, itu berkesan sekali juga untuk saya. Maksudnya, lama tangga dagu karena di situ karena itu Kak Randy yakin sekali, dia bilang bisa itu nih, itu kau bawa pasti kau lolos, itu terus ya kasih. Dari malam sebelumnya. Nah, pokoknya targetnya kita itu lolos audisi. Iya.
Baru Masalah malam kompetisi setelahnya dia telepon sudah saya. Pokoknya saya lagi nongkrong di kafe begini kayak temanku sama temanku. Jadi tidak enak saya makan semua itu apa-apa makanan dia. Keringat dingin saya ditekan terus, ayo Ani, ayo Ani, ayo. Jadi dia bilang, kendati kita orang bayarkan uang pesawatmu. Begitu dia bilang. Baru saya bicara sama sahabatku ini, si Ciwe ini. Ciwe, mana menurutmu? Dia bilang, Ciwe? Saya lupa Ciwe bilang, pokoknya dia was super, kayak pergi saja. Begitu sudah pas pulang, akhirnya saya sudah inilah luluh saya sama mereka telepon-telepon terus. Bukan luluh itu menurutku, terhasut. Ya bolehlah terhasut. Saya tanya lah papaku kan beliau membiayai kuliah ini kasihan. Kita mau pergi bercuti, aduh. Saya bilang, papa, ini ada ini stand up, apa itu? Begitu kayak ini kayak Musdalifah. Baru saya tidak tahu mau kasih lihatnya bagaimana. Jadi saya bilang Indosiar kayak siapa waktu itu ya, selfie. Oh, yang dangdut akademi kan dari Sopeng. Dia bilang, oh iya kayak begitu. Saya bilang, iya tapi bukan penyanyi, stand up lucu. Jadi bapakku begini. Dia bilang, itu kemana? Di mana? Dibayar? Saya bilang, tidak, nanti dibayarkan sama temanku. Saya sudah kasih tahu begitu. Bagaimana kuliahmu? Saya bilang, tidak apa-apa, ini kan masih libur. Belum tentu juga lolos, jadi nanti gitu. Saya pergi ke Makassar saja dulu, pergi audisi. Mau pergi ke Indosiar, saya kata begitu, kayak selfie itu ya. Kalau selfie dia tahu. Karena apalagi dari kampungnya kita orang tuh, dari Sopeng Pride. Jadi dia, oh iya, pergi sudah di... Sangat merakyat. Yang penting dia sudah dapat jawaban tenang, kuliah aman. Gitu. Tidak akan mengkorek uangnya. Karena kalau saya minta uang tiket tidak akan dikasih rugi. Nah, sudahlah. Jadi pulanglah saya ke Palu. Kembali ulanglah saya ke Palu karena 3 hari ke depan itu sudah mau berangkat, sudah mau audisi. Itu puasa? Sudah selesai, sudah habis lebaran kayaknya. Saya lupa. Nah, pulanglah saya ke Palu. Nah, di Revans 3 orang itu menunggu saya, ada Kak Yuda, Kak Randy dengan Kak Lukman. Dibedah sudah materiku. Dipersiapkan materi solid untuk audisi. Untuk audisi. Untuk audisi. 5 menit. 3. Saya lupa. 3 menit. Lupa banget. Pokoknya materi yang pasti lolos begitu sekali. Nah, di situ ada juga Genta, ada juga Mbak Im, kalau tidak salah, saya lupa. Malam itulah di bedah sudah materiku, sudah dijadikanlah, sudah dibantu bikin materi 5 menit itu. Bantu set. Dibantu, yes. Jadilah dan betul-betul dibayarkan uang tiketku. Full itu waktu itu, saya tidak tahu itu. Full, dibayar full. Tiket pulang kayaknya saya deh, saya lupa. Saya lupa banget. Tetap saya minta uang apa, tetap juga dia kasih dan naik pesawat. Alhamdulillah komunitas di sana baik sekali berterima kita. Memang kita di servis baik-baik. Iya, karena perempuan. Iya, di sana yang menerima saya dengan baik ada Kak Zahra. Terima kasih Kak Zahra. Iya, Zahra stand up Indo Makassar. Waktu itu dia Goa, saya tidak tahu dia pindah-pindah, saya lupa dia. Pokoknya ke Makassar waktu Makassar. itu. Mentas stand up di Makassar, entah itu Goa atau Makassar, lupa. Dan di situ berangkatnya saya bertiga. Kak Oki duluan kalau tidak salah atau bagaimana? Karena dia ada project juga, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu pesawat dengan 3 orang. Dengan 2 orang. Kita bertiga. Dengan 2 orang. Saya, Genta dan Mbak Im. Oh, 3-3 naik pesawat? Iya dong. Respect. Mantap. Itu pertama kali aku naik pesawat. Genta sudah pernah. Mbak Im juga. Oh, Mbak Im ini ya Allah. Mbak Im ini tidak punya KTP. Jadi dia cuma baru mau berangkat, jadi dia cuma pakai kertas domisili itu. Surat. Jadi itu kan check in bakal lihat KTP apa nih. Jadi dia bawa map itu, kasihan. Dia dengan mapnya dia pegang. Dan boleh lihat KTP-nya, ini kertas. Surat domisili dia kata, capek. Bagus. Begitulah. Oke, setelah di sana lolos. Nah, habis lolos itu, bagaimana? Begitu, expect tidak mau segitunya di sana? Nanti kayaknya masih ada deh videonya di YouTube atau sudah? Iya, masih ada. Nah itu
Video anunya. Kan banyak 1.000 orang kalau nggak salah dibilang lalu itu. Apa? Pendaftar peserta. Oh, yang mendaftar di Makassar. Oke. Nah, terus kan audisinya itu 2 kali. Pertama. 3. Oh iya, 3 bilik kali. Juri. Oh iya betul. Dengan 3 show. kali. Jadi, audisinya ada 3 kali di bilik. Jadi kru yang kita. Bukan kru, kayak kreatifnya begitu ya, tim kreatifnya. Iya, pokoknya kru, bukan orang stand up. Maksudnya tidak juga kru yang pegang kamera, bukan. Kan kru, tim kreatif begitu lah. Iya, tim kreatif lah. Krunya Indosiar, tim kreatif Indosiar. Jadi langsung dia kasih di situ sesuatu, lanjut atau pulang. Jadi dia tahu kita lanjut atau tidak. Nah, alhamdulillah lolos semua yang dari Palu. Oke. Lewat bilik semua, banyak juga yang pulang. Jadi saya, Baim, Genta, Kak Oki semuanya masuk melewati. semua ke audisi kedua itu di hari yang sama. Jadi kita mengantri lagi masuk ke ruangan yang agak lebih besar dan sudah ada juri 1, Bang Gilbas. Waktu itu Gilbas. Bang Gilbas sudah ada, yang lainnya petinggi-petingginya tapi tidak terlalu tinggi begitu. Iya. Yang Mbak handle audisi Makassar produsernya lah. Mbak handle audisi Makassar. Tapi sudah ada kamera. Iya. Tampil lagi agak kayak menunggu 1 jam sambil mengantri begitu. Tampil sudah di situ. Nah, dibilang nanti malam akan ditelepon. Ya. Kalau lolos ke audisi yang untuk show. Iya, yang show. Yang akan tayang di TV. Yang akan ada tulisan audisi Makassar, gitu. Dan karena sudah capek kan saya itu datang baku ikut dengan Kak Zahra. Kak Zahra itu jadi panitia, dipanggil jadi panitia sama bantu siapkan audisinya. Iya. Komunitas dipanggil toh. Jadi kita 5:30 masuk ke sana, bukan 6:30. Pagi. Karena mereka panitia dan saya cuma nebeng kan, jadi saya ikut. Nah, sementara ada orang Genta dan Baim itu kayak nanti jam 8 begitu. Iya. Jadi saya kayak saudari pagi. Karena tinggalnya beda. Iya, mereka di kosan santriwan. Di kos laki-laki saya sama Kak Zahra ini. Jadi saya ikut dengan dia. 6:30 lah. Jadi saya sendiri karena dia harus masuk ke ruangan. Nah, saya kan harus bekerja lah. Iya, saya kan tidak boleh masuk ke sana. Ya. Nah, malam tuh saya pulang jam 9, jam 10 karena panjang karena kayak baku tunggu istilahnya. Baku tunggu dengan Kak Zahra juga karena pulang dengan Kak Zahra. Nah, dia panitia. Otomatis dia nanti selesai sekali tuh baru pulang. Jadi kayak jam 10-an begitu baru kita pulang ke kosnya. Bukan ke kosnya, kita pulang ke warung abnormal, tidur di sana. Hah? Karena yang jaga waktu itu temannya Kak Zahra juga anak komunitas Goa. Tidur di tidur di kafe. Iya, tapi kafenya sudah tutup, terus di lantai 2-nya dia punya kamar begitu. Oh ya, saya kira kamu balesean. Oh, kasihan. Sama sampai di sana kita tidur, saya tidur mati. Ternyata saya ditelepon sama kru. Ya. Oh, cepat tidur malam-malam itu. Bukan cepat tidur, pulang sudah tidur dan malam itu juga yang harusnya orang telepon. Cepat tidur berarti, biasa orang telepon jam 11. Jam 12 pagi itu orang telepon. Diteleponnya malam kan. Dan saya sudah tidur. Sudah saya tidak angkat anak komunitas yang sibuk mencari saya. Karena kan mereka panitia, jadi dihubungi sama orang Indosiarnya yang kayak ini mana? Iya. Anirwana dari Palu ini mana? Sama siapa? Iya. Tolong dicari. Jadi saya dikasih bangun. Ditelepon. Kenapa? Akhirnya karena saya 3 kali begitu saya tidak angkat teleponnya, di-chat lah selamat ini lolos untuk besoknya. Iya. Besoknya langsung audisi yang di TV itu show dia. Audisi show. Iya, jadi enggak. Pecah dong, Tak. Rame. Ada video di YouTube itu. Tak. Habis lolos itu. Oke, kamu dapat itu kan kalau lolos tidak ditelepon lagi kan, berangkat. Iya, berangkat. Fix berangkat Jakarta. Belum. Masa? Kartu kesempatan, tidak ada kartu yang ini. Apa satu tuh? Golden ticket. Ada 2 jenis. Golden ticket. Dengan ada tiket yang langsung itu ya? Golden ticket itu sudah. Golden ticket itu langsung dipakai. Kesempatan. Kartu kesempatan semua di Makassar seingatku tidak ada yang. Oke. Kok tidak juga tunggu di telepon kayaknya. Oh, di telepon juga.
saya lupa. Pokoknya saya nggak dapat kartu kesempatan. Ya. Tidak ada yang keluar kartu golden ticket itu. Jadi tetap menunggu ditelepon lagi untuk audisi Jakarta lolos tidak begitu. Ya. Pulang dari situ yang kayak apa-apaan ini? Yang kayak kita tidak persiapkan. Walaupun belum tahu lolos atau tidak, tapi 50-50 sudah ini. Nah itu, oke dapat. Ternyata audisinya berhasil. Adakah atau blank? Adakah itu perasaan yang kayaknya saya lolos deh sampai ke selanjutnya? Nggak tahu, karena, tidak ada. Karena dilihat euforianya, komentar juri coba. Nah, masih diingat G Pamungkas kan G Pamungkas Cing Abdel. Di anu ada komentar juri juga di kalau ada yang di Indonesia. Tidak ada, yang ada itu di video.com yang versi lengkapnya ada di video.com. Ya. G Pamungkas standing ovation. Sama. Juri. G Bang Gilbas dengan Cing Abdel. Oh, G Pamungkas. Ya, oke. G Pamungkas standing ovation. Dia lucu, dia ketawa sekali. Dan materinya sudah bisa dibahas kan? Yo, ngalus saya. Pas habis dikasih itu, komennya juri dulu yang diingat, yang diingat. Ada tidak komen juri yang melekat? Lupa sekali. Lama sekali. Lanjut. Terus sudah dari situ Kak Oki juga dapat kartu kesempatan karena Kak Oki setelah saya. Oh, urutan tampilnya duluan. Saya duluan, baru Kak Oki. Jadi setelah itu kita orang dua dapat kartu kesempatan, jadi menunggu di telepon begitu toh. Pulang. Iya, pulanglah ke Palu. Pulang ke Palu. Kapan? Itu masih lama. Iya, kapan? Berapa lama itu? 1 bulan. Ini Anirwana ya, selamat kamu lolos ke audisi ke show di Jakarta. Sudah, saya sekamar dengan Kak Kiki Saputri. Ya. Terus Kak Kiki bilang, ini Palu gempa. Nah, saya dapat, kakakmu belum bisa dihubungi. Dia papaku ditelepon sama kakakku yang polisi. Dia bilang, aman saya, Zaki yang hilang. Zaki?